damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih, saudara seiman di dalam Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Berjumpa lagi melalui channel YouTube IB Ministry ini. Kami selalu berdoa kiranya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dimanapun dan apapun yang menjadi aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di hari Kamis 18 Mei 2023, yaitu ibadah untuk memperingati naiknya Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita tertulis dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-63. Dan tema kepada kita di minggu ini, mengimani Yesus yang naik ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, seluruh umat Kristen yang hari ini merayakan peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kami menyampaikan selamat merayakan kepada kita semua. Biarlah ini merupakan perayaan iman, perayaan kemenangan, di mana Tuhan Yesus telah memenangkan segala pergumulan di kehidupan kita, telah menyelamatkan kita, dan ia kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sukacita kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara terkasih, dalam kehidupan kita hari-hari ini sudah diriuhkan oleh kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan tahun politik. 2023-2024 adalah hiruk pikuk tahun politik di negara kita, Republik Indonesia ini, yang mana kita akan memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Hal tersebut, saudara-saudara, membuat orang berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mencari pengikut, mencari simpati dari setiap rakyat yang boleh memberikan hak suaranya. Dan banyak orang tergoda kepada si A atau tergoda kepada si B dan lain sebagainya. Tentu kalau itu ditanya masing-masing, semua orang mempunyai motivasi sendiri untuk memilih seseorang. Ada karena famili, karena kedekatan. Ada mungkin juga karena uang. Ada mungkin karena sesuatu hal. Artinya semua di latar belakangi oleh motivasi yang berbeda. Saudara-saudara, kita tidak sedang membicarakan hal politiknya, tapi tentang sebuah motivasi untuk memilih seseorang, tentang sebuah motivasi mengikuti seseorang.
Apakah sesungguhnya motivasi kita? Apakah murni karena simpati, karena keyakinan, dan lain sebagainya? Setiap orang harus membersihkan motivasi untuk mengikuti seseorang. Tidak karena pengaruh yang lain, tapi benar-benar apa yang dipilih itu adalah sebuah keyakinan bisa memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita hari ini adalah tentang pengajaran Tuhan Yesus yang dirasakan berbeda ketika itu. Kenapa berbeda? Karena semakin hari pengikut Yesus sesungguhnya semakin banyak. Akan tetapi yang mengikut Yesus itu berbagai macam motivasi kehidupan mereka. Ada yang mengikut Yesus karena mendengar Yesus dapat menyembuhkan, Yesus dapat membuat tanda mujizat, memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Akan tetapi sisa lagi 12 keranjang. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Mereka mau mengikutinya begitu. Ada juga orang yang karena mendengar Yesus bisa membangkitkan orang mati. Motivasi-motivasi itu menjadi alasan banyak orang semakin hari semakin banyak saja yang mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di pasal 6 di bagian awal di ayat 25 sampai 26, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara-saudara, itu merupakan salah satu motivasi orang banyak ketika itu untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena mereka telah kenyang, karena mereka telah diberikan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya makan roti ketika itu. Pada satu kesempatan, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa tidak memakan dagingku dan meminum darahku, dia tidak akan hidup." Saudara-saudara, mendengar perkataan itu, maka murid-murid yang mengikut dia menjadi gusar. Itulah sebabnya di judul perikop khotbah kita ini, murid-murid ada yang mengundurkan diri di Galilea. Kenapa? Karena mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dia sebagai roti hidup yang harus dimiliki, yang harus dimakan. Saudara-saudara, ini merupakan perkataan yang keras bagi mereka. Mereka tidak bisa memahaminya secara rohani, sehingga banyak yang memilih mengundurkan diri untuk mengikuti Yesus. Murid-murid yang dimaksud di sini, saudara-saudara, bukan ke-12 murid Yesus ataupun Rasul Yesus, tapi murid-murid yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mengikuti Yesus dalam pengajarannya ketika itu. Ternyata tidak semua dari mereka sungguh-sungguh. Akan tetapi banyak yang mengikut Yesus karena hal-hal duniawi yang dapat menguntungkan mereka. Dan ketika mereka diperhadapkan oleh sebuah realita kehidupan yang sulit, maka mereka pun memilih jalan untuk mengundurkan diri mengikuti Tuhan Yesus ketika itu. Saudara-saudara, apa yang mau disampaikan melalui khotbah kita hari ini? Pertama-tama, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya pengenalan akan Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh.
Bagaimanakah pengenalan akan Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh? Adalah mengenal Tuhan Yesus dengan iman. Tidak hanya memahami secara kedagingan, secara duniawi saja. Perkataan Tuhan Yesus dengan mengatakan akulah roti hidup, sesungguhnya memberikan penjelasan kepada pengikutnya ketika itu tentang simbol atau lambang. Saudara-saudara, roti itulah makanan pokok ketika itu. Orang yang tidak makan roti berarti tidak makan. Sama halnya seperti kita di Indonesia makan nasi misalnya. Akan tetapi Yesus mau mengatakan bahwa kalau seseorang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sama artinya seperti orang yang tidak makan. Orang yang tidak makan berarti mati, kira-kira begitu. Jadi secara rohani, orang yang tidak percaya, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupannya, sesungguhnya kematianlah yang menjadi upahnya. Akan tetapi siapa yang percaya memakan roti hidup itu, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka sesungguhnya dialah yang memiliki kehidupan yang kekal. Inilah yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada pengikut-pengikutnya ketika itu. Dan ini juga lah yang mau disampaikan kepada kita saudara-saudara, bahwasanya Yesus adalah roti kehidupan. Untuk itu, apapun yang kita lakukan hari ini, sesulit apapun hidup kita hari ini, atau sesenang apapun hidup kita hari ini, ketika kita tidak memiliki Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita berada dalam kematian. Tapi ketika kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah melepaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, yang telah menebus kita, maka itulah sesungguhnya membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Dengan memiliki roti hidup itu, dengan memiliki Tuhan Yesus yang sudah menebus kehidupan kita dari belenggu dosa. Untuk itu saudara-saudara, milikilah roti hidup itu. Kita milikilah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga ini menjadi tebusan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hal yang kedua yang mau disampaikan melalui khotbah ini adalah anak manusia akan kembali ke tempat dari mana ia berada. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus tadi kepada murid-muridnya di ayat 62 dengan mengatakan, "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya mau berbicara tentang kembalinya Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke pangkuan Bapa. Berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tugasnya di dunia ini telah selesai. Dia kembali ke surga, mempersiapkan tempat kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, pada hari ini kita harus pahami bahwa Yesus berada di surga, naik ke surga untuk mempersiapkan tempat kepada setiap orang percaya kepadanya. Untuk itu kita juga harus punya pemahaman bahwa sesungguhnya kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya warga kita bukanlah warga kerajaan dunia ini, tapi warga kerajaan surga. Dan pada saatnya Tuhan akan membawa kita bersama ke surganya Tuhan, kehidupan yang kekal yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya.
Untuk itu saudara-saudara, melalui pesta iman hari ini, peringatan naiknya Tuhan Yesus ke surga, juga mengingatkan kita bahwasanya dunia ini adalah tempat yang sementara. Kita akan segera meninggalkan dunia ini, karena kita bukanlah warga kerajaan dunia ini. Dan pada akhirnya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak membawa apapun jua yang ada di dunia ini. Untuk itu, hidup kita harus senantiasa berada dalam iman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini, kiranya semakin menguatkan kita, kiranya semakin mengajari kita bahwa dalam kehidupan kita pertama harus memiliki roti hidup. Kita harus memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, hari ini sebagai pesta iman kepada kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, mempersiapkan tempat kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan berikutnya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menyadari bahwa pada saatnya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Maka hendaknya setiap kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Biarlah Tuhan selalu memelihara hidup kita, memberikan sukacita kepada kita, sehingga setiap kita tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini, tapi perkara-perkara surgawi, karena sesungguhnya kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Biarlah itu mengingatkan kami bahwa Tuhan telah mempersiapkan tempat kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ajari kami agar kami selalu menghidupinya dalam kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.